Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Hika Rastika SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 gelombang 2, Universitas Patimura. Saya mengajar di SMK As-Salam Garut. Hari ini Senin 12 Juni 2023. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10 OTKP dengan materi teks negosiasi. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, sehat semuanya. Sebelum belajar, ayo dilihat dulu kiri kanannya masih ada sampah tidak? Sudah rapi, bersih? Kalau sudah rapi, sudah bersih, sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Agung, pimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai.
dengan teks, tapi yang ini bukan teks hikayat. Sekarang kita akan bahas tentang teks negosiasi. Di sini Ibu tampilkan kompetisi dasar yang akan Ibu sampaikan kepada kalian, yaitu kita akan belajar mengevaluasi pengajuan, penawaran, persetujuan dalam teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan maupun tulisan. Terus indikatornya, kalian akan bisa menemukan konteks kalimat pengajuan, penawaran, persetujuan dalam teks negosiasi. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Di sini Ibu harap nanti kalian akan bisa menemukan konteks kalimat, persetujuan, penawaran, dan pengajuan dalam sebuah teks negosiasi. Jelas ya? Jadi tujuannya nanti kalian harus bisa menemukan konteks kalimat, yang mana kalimat pengajuan, yang mana kalimat persetujuan, dan yang mana kalimat penawaran. Jelas? Ya, untuk membahas teks negosiasi, boleh kalian buka buku paket halaman 151. Di sana ada contoh teks negosiasi, ada? Buka semuanya ya, ada. Kalau sudah ada, boleh 2 orang membaca ke depan. Siapa cung yang mau? Ya, email dan Nur Aziza boleh ke depan untuk membacakan contoh teks negosiasi. Silakan. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? 30.000, Bu. Murah. Boleh kurang kan, Bang? Boleh, Bu. Barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan, maaf. Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang. 20.000 saja ya. Belum boleh, Bu. 20 depan. 28.000 ya, Bu. Biar saya dapat untung, Bu. Baiklah, tapi saya boleh memilih sendiri kan, Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya bisa lebih. Iya, Bang. Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin, Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Pak. Ya, tepuk tangan untuk Aziza dan Imelda. Terima kasih ya. Itu salah satu contoh teks negosiasi yang barusan dibacakan oleh Imelda dan Nur Aziza. Itu terjadinya di dalam gimana? Di prosesnya di mana? Asalnya terjadi jual beli, ada pembeli dan penjual. Di sini juga Ibu punya salah satu contoh teks negosiasi berjudul jual beli jaket yang nanti akan kalian cari konteks kalimatnya, penawaran, persetujuan, dan permintaannya. Di sini ada contohnya ya. Siapa yang mau baca 2 orang ke depan? Ya, Raisa dan Hadin. Boleh depan ya, bacanya di sini. Silakan. Selamat siang, Bu. Selamat siang kembali. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin beli jaket. Ada nggak jaket hitam yang bahan dasarnya dari kain katun? Wah, ada Bu. Silakan tinggal pilih saja yang paling cocok. Kalau yang ini harganya sesuai bandrol atau boleh ditawar, Bu? Oh, boleh Bu. Memangnya mau ditawar berapa? Saya 450.000. Terima kasih banyak Bu untuk pembayarannya, dikasih ya. Ya, tepuk tangan. Terima kasih Raisa dan Karin yang sudah membacakan contoh teks negosiasi jual beli jaket. Di sana ada pembeli. Selamat siang, Pak. Selamat siang kembali. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin beli jaket. Ada nggak jaket hitam yang bahan dasarnya dari kain katun dan lain sebagainya? Terus dibaca ke sana. Barusan kalian bisa mendengar dan kalian juga bisa melihat di depan contoh teks negosiasi di sini. Sekarang kemarin kan Ibu udah bentuk kelompok ya? Sudah Ibu bentuk kelompok. Sekarang kalian boleh duduk bersama kelompok kalian masing-masing untuk menganalisis contoh teks negosiasi di depan, ya. Nanti kalian analisis konteks kalimat
silakan kalian sekarang duduk sesuai dengan kelompok yang telah kalian buat. Ya, silakan. Bangkunya dirapikan sesuai dengan kelompoknya. Sudah ya. Jadi ada berapa kelompok di kelas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kelompok ya. Ibu akan beri LKPD. Di sini ada contoh teks negosiasi dan evaluasi kesesuaian strukturnya dan kalimatnya ya. Nanti kalian kerjakan bersama teman kalian. Nanti ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan. Nanti tiap kelompok membacakan hasil pekerjaannya. Mengerti? Oke. Ya. Ya. Silakan kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Silakan. Oh, belum. Sudah mendapat LKPD masing-masing kelompok? Silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Ibu kasih waktu 10 sampai 15 menit ya untuk mengerjakan. Nanti ada presentasi 1 orang tiap kelompok. Siap ya? Disiapkan orang-orangnya. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti sekitaran ini ya. Sekitaran pekerjaan kelompok boleh ke ibu kalau ada yang tidak mengerti. Boleh dari nanti disiapin 1 orang buat presentasi ya. Siapin 1 orang untuk presentasi ya. Ya, waktunya habis ya. Sekarang kita mulai presentasi. Diawali oleh kelompok 1. Siapa perwakilannya? Ya, Alifah silakan. Perkenalkan, nama saya Alifah. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang kesesuaian struktur teks negosiasi. Ya. Evaluasi kesesuaian struktur. 1. Orientasi sesuai. 2. Penelitian sesuai. 3. Penawaran sesuai. 4. Persetujuan sesuai. 5. Penutup sesuai.
Berarti menurut kalian sudah sesuai semua. Ya. Tepuk tangan dulu buat Alifa. Sekarang masuk ke kelompok 2. Perwakilannya siapa kelompok 2? Kiki, Rizky, ayo Ki. Kenalkan Mas Rizky, perwakilan dari kelompok 2. Ya. Silahkan presentasikan kesesuaian struktur teks negosiasi. negosiasi. Ya. Orientasinya sesuai, penelitian sesuai, penawaran sesuai, persetujuan sesuai, bentuk sesuai. Ya, sama berarti sudah sesuai ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 6. Yang mana yang dulu? 6. Siapa? Email? Ya, sama Imelda. Kenalkan nama saya Imelda Aulia. Saya akan membacakan presentasikan kesesuaian teks negosiasi judul jual beli jaket. Evaluasi kesesuaian struktur, orientasi sesuai, permintaan sesuai, pemenuhan sesuai, penawaran sesuai, persetujuan sesuai, bentuk sesuai. Kelompok 6 juga sudah sesuai. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok 7. Siapa perwakilannya? Alisa, silakan Alisa. Berdiri Alisa. Perkenalkan, nama saya Alisa, perwakilan dari kelompok 7. Saya akan mempresentasikan kesesuaian struktur teks negosiasi. Evaluasi kesesuaian struktur: 1. Orientasi sesuai, 2. Permintaan sesuai, 3. Pemenuhan sesuai, 4. Penawaran sesuai, 5. Persetujuan sesuai, dan 6. Penutupan sesuai. Ya, terima kasih untuk kelompok 7 sama sudah sesuai juga. Kita beri apresiasi untuk kelompok 7. Oke. Dari kelompok 1 sampai 7, Ibu lihat jawabannya sama. Semua sudah sesuai. Tidak ada yang berbeda jawabannya. Berarti kalian sudah bisa membedakan struktur kalimat, konteks kalimat, permintaan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Karena jawaban yang kalian presentasikan barusan semuanya betul, benar. Tepuk tangan untuk sekarang kita bahas bersama dulu ya sebelum Ibu menjelaskan materi teks negosiasi. Bagian mana yang merupakan apa? Orientasi. Bagian mana? Awalnya. Yang mana bagian awalnya? Nah, yang itu selamat siang. Nah, itu orientasi. Sekarang penjual. Selamat siang kembali. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membeli jaket. Ada nggak jaket hitam yang bahan dasarnya dari kain katun itu? Masuknya konteks
antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Seperti tadi ada penjual, ada pembeli. Berarti itu antara satu atau dua belah pihak. Itu tentang pengertian. Sekarang masuk ke tujuan dari negosiasi. Mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau perselisihan pendapat. Jadi tujuan negosiasi teh mendapatkan sebuah kesepakatan. Ya, jelas tujuannya? Jelas. Sekarang cirinya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ciri teks negosiasi. Yang pertama boleh dibacakan, Salsa kelihatan? Menghasilkan kesepakatan. Yang kedua boleh dibaca sama Alifah? Menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Ketiga boleh dibaca sama Elis? Memprioritaskan. Prioritaskan kepentingan bersama. Iya. Yang keempat boleh dibaca oleh Siska. Ayat sarana untuk mencari penyelesaian. Yang terakhir boleh dibaca Karin. Mengarah pada tujuan praktis, mudah dan cepat. Iya, mengarah pada tujuan praktis, mudah dan cepat. Ciri-cirinya menghasilkan kesepakatan, menghasilkan keputusan, memprioritaskan kepentingan bersama, sarana untuk mencari penyelesaian, mengarah pada tujuan praktis. Jadi negosiasi itu harus menghasilkan sesuatu kesepakatan. Kalau tidak terjadi kesepakatan berarti tidak ada negosiasi. Itu tentang ciri. Sekarang struktur teksnya yang tadi, orientasi awal teks, kedua permintaan, ketiga pemenuhan, keempat penawaran, kelima persetujuan dan pembelian, keenam penutup. Boleh diulang lagi sama Iki, Rizky, boleh diulang. Yang pertama apa? Orientasi. Kedua, Permintaan. ketiga, Pemenuhan. keempat, Penawaran. kelima. Persetujuan. Keenam penutup. Iya, jadi struktur teksnya ada berapa? Ada 6 ya. Itu untuk struktur teks negosiasi. Sekarang cara menyampaikan pengajuan penawaran dalam teks negosiasi ada 5. Yang pertama, gunakan bahasa yang santun. Kedua, kemukakan pendapat dengan bijak. Ketiga, kesepakatan menguntungkan kedua belah pihak. Keempat, kedua belah pihak harus mengikuti dan memenuhi perintah. Kelima, menggunakan ungkapan persuasif. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 harus menggunakan bahasa santun. Kalau bernegosiasi harus menggunakan bahasa santun agar terjadi kesepakatan. Kalau memakai bahasa yang tidak santun, bukannya mau bernegosiasi ya, tapi kita tinggalkan saja karena perbicaraannya juga sudah tidak memakai bahasa yang santun. Jadi ini cara penyampaiannya ada 5. Gunakan pendapatnya dengan bijak. Jangan ingin menang sendiri ya. Kalau dalam bernegosiasi harus bisa menjadikan atau harus bisa menghasilkan sebuah kesepakatan. Ini cara penyampaiannya. Sekarang kaidah teks negosiasi di sini. Yang pertama, bahasa persuasif atau bujukan, bahasa deklaratif atau pernyataan, kesantunan berbahasa, menggunakan konjungsi, kalimat efektif, pasangan tuntunan, bersifat memerintah, menggunakan pronominal, personifikasi kata ganti, kalimat langsung, kalimat kontras, dan perbandingan. Ini kaidah teks negosiasi.
Bapak sama ibu lagi sibuk gak? Ibu juga lagi santai aja. Lagi santai aja juga nih. Memangnya kenapa? Gini Pak, besok kan aku les. Kalau habis pulang les boleh langsung main. Memangnya kamu gak ada PR dari sekolah dan seterusnya. Nanti kalian akan bisa menilai ini contoh teks negosiasi perdagangan bukan. Di sini. Gimana Pak? Dea boleh main sama temen gak? Gimana Pak? Dea boleh main sama temen gak? Kamu boleh main sama teman kamu, tapi ingat pulangnya jangan malam-malam. Ini nanti kalian akan temukan salah satu contoh teks negosiasi bukan dalam perdagangan. Sekarang ya, itu sekilas tentang teks negosiasi dari mulai pengertian, struktur, kaidah, ya, cara penyampaian telah ibu sampaikan. Dari penjelasan ibu ada yang mau ditanyakan? Dari penjelasan ibu ada yang mau ditanyakan tadi? Ada. Iya, Anissa apa? Ibu, apakah negosiasi hanya dalam bidang perdagangan saja? Nah, ada kaitannya dengan tadi yang ibu berikan contoh, ya. Bu, Dea boleh pulang malam tidak? Dea mau main dengan teman dan lain sebagainya. Ada kaitannya dengan pertanyaan yang diberikan oleh Anissa. Bu, negosiasi hanya dalam perdagangan tidak? Jawabannya apa? Tidak. Negosiasi pun bisa dilakukan dalam lingkungan sehari-hari. Misalnya seperti itu. Sama ayah, sama ibu misalnya. Bu, boleh tidak saya main? Boleh, tapi pulangnya jangan sore-sore. Siap Bu, janji tidak sore-sore. Ada kesepakatan? Ada tawar-menawar? Atau Bu, jangan jam 5. Bu, misalnya boleh nggak kalau pulangnya udah maghrib lah Bu, nggak akan lewat maghrib. Nah, itu muncul penawaran. Terus ya udah, sudah maghrib harus sudah ada di rumah misalnya. Muncul kesepakatan. Jadi negosiasi juga tidak hanya dalam bidang perdagangan, atau bisa juga dalam lingkungan kalian yang remaja mau janjian bersama ngajak main. Nanti dijemput ya jam 5. Lah jangan jam 5, nanti aja jemputnya jam 4 biar pulangnya nggak kemalaman. Oke, jam 4 dijemput misalnya ya. Itu ada permintaan, penawaran, persetujuan. Jadi Anissa jelas ya, teks negosiasi itu tidak hanya dalam bidang perdagangan. Teks negosiasi juga bisa dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi pertanyaan tentang biasa apa? Bu, kenapa dalam teks negosiasi harus menggunakan kalimat persuasi? Nah, sebelum ke pertanyaan Sasa, siapa yang tahu kalimat persuasif itu apa? Kalimat apa? Kalimat apa gini misalnya? Ayo datang ke toko kami, ada diskon 50%. Apa? Ajakan atau bujukan. Jadi kenapa kata Sasa nanya, kenapa Bu di dalam teks negosiasi itu harus ada kalimat persuasif? Karena harus ada ajakan sehingga seseorang tertarik untuk mengikuti penawaran kita. Jelas? Jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup penjelasan dari Ibu? Cukup. Sudah jelas? Sudah. Baik. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, Ibu pikir kalian sudah mengerti, sudah jelas tentang teks negosiasi, ya. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Tidak. Kalau tidak, siapa kira-kira di sini yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Alifah, kita belajar apa hari ini? Kita bisa membedakan konteks kalimat permintaan, penawaran, persetujuan dalam teks negosiasi. Iya, betul. Kita bisa membedakan konteks kalimat permintaan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Tepuk tangan untuk Alifah.
kalian pahami? Tidak. Ya. Kalau sudah tidak ada, boleh bukunya dibereskan kembali. Nah, kalau sudah beres, nanti Ibu kasih soal, contoh soal 10 untuk dikerjakan di rumah nanti ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas soal dan kita akan menyusun sebuah teks negosiasi dan langsung mempraktekannya di depan. Boleh kalian nanti membawa dagangan atau kalian boleh membawa produk untuk ditawarkan ke temannya ya untuk pertemuan selanjutnya. Jelas? Kalau terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Awas lupa disiapkan teks negosiasinya atau produk yang akan didagangkannya, dan ini ada oleh-oleh buat kalian ya. Silakan kalian kerjakan ini pengetahuan, contoh pengetahuan tentang teks negosiasi boleh dikerjakan di rumah saja ya. Nanti minggu depan dibahas. Awas hilang ya. Ini nanti dibahas ya. Di sana nanti minggu depan Ibu bahas, kita bahas bersama. Ya. Di sana ada 10 soal pengetahuan tentang teks negosiasi ya. Nanti Ibu akan mengukur kemampuan kalian dalam menguasai materi teks negosiasi. Boleh dikerjakan nanti di rumah ya. Sekarang silakan duduknya sudah rapi? Sudah. Kawan-kawan, kalau sudah rapi, KM dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Siap. Berdoa, berdoa dapat dimulai. Doa selesai. Bersama